Jessica. Nikita. Dimulai enggak Pak Sus? Sambil jalan. Silakan. Oke. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih malam ini sudah standby menyimak bersama-sama. Malam ini kami dari Solusi Kerja mengundang narasumber Pak Susbandono untuk bisa sharing, berbagi dari pengalaman beliau, dari perspektif beliau tentang positif kaitannya dengan di corona yang sekarang sedang kaitannya dengan bagaimana kita bisa lebih tenang, lebih positif menanggapi wabah virus corona yang saat sekarang ini sedang bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai penjuru dunia yang lainnya. Sebagai pengantar bahwa wabah virus corona ini kian mengkhawatirkan. Meskipun di Cina sudah mulai mereda, tetapi di beberapa negara seperti Italia dan Amerika justru sedang merajalela. Dan di Indonesia yang baru mulai terjangkit, mulai menyebar di awal Maret, bahkan dikhawatirkan akan menjadi epicentrum baru dari penyebaran wabah COVID-19 ini. Dan Jakarta, kita tahu mulai hari Jumat kemarin bahkan sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Dan kita melihat hampir di semua negara di dunia tidak siap menghadapi badai wabah COVID ini. Kebijakan menghadapi wabah ini pun bisa berubah-ubah dan juga menyebabkan bukan hanya kesimpang siuran informasi, tetapi juga meningkatkan kekhawatiran dan bahkan ada yang kehilangan akal sehat. Misalnya menolak pemakaman dan sebagainya. Jadi di tengah situasi yang mencemaskan seperti ini, ada baiknya kita mendengar atau kita melihat wabah ini dari perspektif yang berbeda. Saya sengaja memilih pendekatan psikologi positif dari sisi aplikatifnya. Hari Minggu kemarin saya minta izin sama Bu Laila Effendi, beliau adalah Ketua Asosiasi Psikologi Positif Indonesia, yang kebetulan orang Surabaya. Saya menyampaikan bahwa saya mau mengadakan acara ini, terus saya minta izin karena takutnya nanti apa yang kita sampaikan ini tidak sesuai dengan konsepnya. Tetapi saya sampaikan bahwa ini adalah dari sisi perspektif bagaimana aplikatifnya, jadi bukan dari konseptualnya saja. Dan malam ini saya mengundang yang terhormat Pak Susbandono, sahabat saya, sahabat diskusi gitu, terutama juga di bidang SDM untuk berbagi atau sharing bagaimana sih kita melihat wabah ini dengan perspektif yang lebih baik. Dan karena itu saya persilakan Pak Susbandono nanti untuk bisa menyampaikan materinya. Ada 3 sesi, tadi sempat dibahas, ada 3 sesi. Dari 3 sesi ini nanti beliau akan menyampaikan tahap demi tahapnya. Jadi bab 1, 2, 3 gitulah, sesi 1, 2, dan ketiga. Seperti itulah. Nanti di tengah-tengah itu, sesi 1 selesai, mungkin beliau akan melemparkan, ada yang mau bertanya gitu. Jika ada yang mau bertanya, monggo silakan angkat tangan gitu. Jadi raise hand. Di Zoom-nya masing-masing ada, silakan angkat tangan, kemudian silakan disampaikan apa yang akan ditanyakan. Kalau misalnya mungkin masih belum berkesempatan untuk bicara karena sedang menjawab pertanyaan atau ada pertanyaan yang lain, monggo bisa dituliskan pertanyaan di chat box-nya yang ada di bawah. Dari sana nanti kemudian akan ditanggapi oleh Pak Sus dan mungkin kami semua, atau bisa dimasukkan dari yang lainnya untuk bisa saling berbagi sehingga kemudian kita mendapatkan perspektif yang lebih lengkap dari berbagai pihak. Demikian pengantar dari saya. Sepenuhnya sekarang saya serahkan kepada Pak Susbandono. Untuk CV beliau mungkin bisa disampaikan dari Kevin ya? Ada? Ada. Ya, Pak Sus minta izin ini mau sharing. Silakan. Sharing ini slide CV Bapak.
Dapat ya? Udah. Nggak kelihatan. Saya melihat, saya bisa melihat. Coba ngelihat. Saya nggak ngelihat tuh gimana saya bacanya ya. Bentar. Oh, oke. Oke, jadi saya perkenalkan pembicara malam ini adalah Pak Susbandono. Beliau adalah pengamat dan praktisi masalah SDM. Next. Pengalaman beliau, sebentar. Pengalaman beliau di berbagai perusahaan, pernah di supply chain management, di safety, di environment, di operation, di engineering, dan terakhir beliau berkarir di bidang human resource. Aslinya pendidikan beliau adalah teknik industri dari ITB, dan kemudian setelah nggak tahu waktu berkarir di mana, itu rasanya waktu di Medco atau saya nggak tahu, nanti mungkin Pak Sus bisa cerita. Beliau tertarik untuk ngambil psikologi, jadi S2 beliau adalah di bidang psikologi di Universitas Indonesia. Next. Oke, lagi. Nah, beliau juga dosen tamu di beberapa universitas dalam mata kuliah di humaniora. Next. Terus juga sebagai pembicara seminar di berbagai seminar, konferensi nasional maupun global dalam bidang SDM, budaya organisasi, learning and development, performance management. Saya sering ketemu beliau ketika lagi seminar di Bali, di Jogja, di Jakarta, seperti itu. Dan beberapa kali beliau juga hadir di seminar-seminar SDM di Surabaya. Beberapa tahun yang lalu pernah juga, dan PMSM juga pernah mengundang beliau untuk menjadi pembicara di acara ini. Next. Beliau juga nulis buku tentang kemanusiaan, kepemimpinan, dan pendidikan. Beberapa judul diantaranya adalah, ini bisa dibaca bersama, Anjing Hachiko dan Hilangnya Kemanusiaan Kita, Profesor Bilung dan Godaan Kepemimpinan, serta Mendidik dengan Hati. Itu yang dapat saya sampaikan tentang beliau. Orang asli Semarang, barangkali ada yang dari Semarang, yang kemudian sudah lama meninggalkan, tetapi kalau mudik masih ke kampung halaman di Semarang sana. Oke, saya persilakan Pak Susbandono untuk menyampaikan materinya, dan kepada Bapak Ibu sekalian, silakan menyimak. Kalau perlu ada yang mau dicatat, nanti beberapa poin mau ditanyakan boleh. Kita akan bagikan materinya nanti di akhir sesi. Tolong di-record. Oke, baik, silakan Pak Sus. Selamat sore teman-teman sekalian. Moga-moga suara saya dapat didengar. Jelas ya. Moga-moga gambarnya juga bisa didengar. Tadi saya dapat teguran dari Mas Kevin itu, Pak, kok agak gelap itu, Pak. Saya bilang itu bukan tata cahaya di rumah saya yang gelap, tapi memang kulit saya gelap itu. Jadi mohon maaf kalau yang ini mungkin tidak bisa diubah, kecuali kalau perlu waktu agak lama lah, kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, saat ini saya lebih senang disebut sebagai orang SDM, meskipun saya punya pengalaman yang sangat separuh-separuh lah sebetulnya dalam karier hidup saya. Separuh saya menjadi seorang teknikal, dan kemudian saya pada kira-kira tahun 2000 saya pindah ke SDM. Apa yang menggelitik saya mau untuk dipindah, bukan saya pindah, tapi saya dipindah oleh atasan saya pada waktu itu untuk pindah ke SDM, itu adalah bahwa tahun 98 itu pada saat kita krisis ekonomi, mungkin banyak di antara kalian tidak pernah merasakan itu, apa itu krisis ekonomi tahun
9798, saya banyak membaca buku-buku psikologi. Satu di antaranya itu adalah mengenai psikologi positif ini. Judulnya adalah Authentic Happiness. Ini buku karangan Martin Seligman. Saya nggak tahu baca tepatnya apa. Martin Seligman namanya, kira-kira seperti itu. Dia orang Pennsylvania University, dan dia nanti kita bahas bersama apa itu positif psikologi atau psikologi positif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon maaf kepada Bu Novi bahwa judulnya yang tadi Ibu sebut di awal itu sedikit saya ubah. Mas Kevin bisa ditampilkan slide saya? Slide yang awal tadi? Monggo Pak, di komputer sampean. Di share screen. Ya. Oke. Nah, ini judulnya sedikit diubah dibandingkan apa yang kita sepakati dengan Bu Novi sebetulnya seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu. Di sini saya mengatakan psikologi positif ikut meredakan badai tanpa ada COVID-19, coronavirus, dan sebagainya. Maksudnya apa? Maksudnya karena sebetulnya psikologi positif itu sebuah aliran atau ajaran baru mengenai psikologi yang lahir di tahun 2000-an, itu tidak hanya meredakan badai COVID saja, tapi juga sebetulnya bisa meredakan any badai, any storm, semua malapetaka, semua bahkan kegalauan individu. Moga-moga bisa diselesaikan dengan ajaran ini atau aliran ini. Itu yang pertama atau yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman sekalian, kalau hari-hari ini Anda sedang mencekam karena adanya bencana yang luar biasa hebatnya, for your info, saya menulis artikel mengenai hal ini yang mungkin sudah dibagikan seminggu yang lalu atau 3 hari, 5 hari yang lalu. Saya mengatakan begini bahwa kalau saja badai ini nanti selesai, nanti usai, entah kapan, dan tidak membuat kita berubah, maka sungguh malang nasib kita sebagai bangsa. Jadi mohon maaf saya agak besar ngomongnya ini ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau saja badai ini tidak membuat kita berubah, maka alangkah malangnya, alangkah mahalnya kita membayar untuk meredakan badai ini tanpa ada sesuatu pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Sebagai bangsa, sebagai komunitas, sebagai masyarakat, sebagai keluarga, bahkan sebagai individu. Itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Yang keempat adalah saya akan memberikan contoh. Sebetulnya badai ini meskipun mungkin baru mulai atau baru setengah mulai, itu meninggalkan hal-hal yang menurut saya sangat bisa diambil manfaatnya. Salah satu contoh, budaya cuci tangan. 1 bulan yang lalu saya itu nggak pernah cuci tangan, jarang lah cuci tangan. Bahkan ketika saya mau makan di restoran pun, saya tidak cuci tangan. Setelah makan mungkin saya cuci tangan. Ataupun kalau saya cuci tangan, saya hanya menggunakan semangkok kecil air, tanpa sabun, tanpa alkohol, dan sebagainya. Hari ini, saya melihat hampir semua orang menjadikan cuci tangan sebagai budaya baru mereka. Satu lagi, menggunakan masker. Saya tidak pernah menggunakan masker 1,5 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Meskipun saya katakanlah sedang menderita flu dan sebagainya. Hari ini saya menggunakan masker hampir ketika saya pergi keluar rumah. Dan saya melihat tidak hanya saya, banyak orang sekarang sudah menggunakan masker. Itu contoh-contoh kecil. Kalau sampai nanti badai ini berlalu, dan kemudian perilaku cuci tangan ini kemudian hilang, ikut hilang bersama dengan badai yang hilang tadi, bersama corona atau COVID yang hilang, alangkah malangnya bangsa ini, alangkah malangnya saya, alangkah malangnya Anda.
alangkah malangnya kita semua. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, yang ini belum. Sekiranya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian memahami dan menerapkan psikologi positif ini dalam hidup kita jauh sebelumnya, maka mungkin badai ini tidak sebesar ini. Badai ini tidak sehebat ini menghantam kita. Karena apa? Ajaran psikologi positif, meskipun itu ajaran yang ditujukan terutama kepada individu, tetapi kalau individu itu banyak, merupakan kumpulan dari mayoritas orang yang menjadi komunitas, masyarakat, bangsa, bahkan bangsa dunia, maka ajaran ini atau perilaku baru ini akan mengurangi suffering, penderitaan kita terhadap badai ini. Itu kira-kira pesan-pesan yang ingin saya sampaikan, jauh lebih besar daripada ilmu dari psikologi positif sendiri. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, saya akan mulai dari fakta. Anda bisa baca itu, fakta itu apa? Fakta adalah bla 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 bla. Fakta adalah bukan data. Tetapi di akhir dari slide ini, silakan Anda baca sendiri, bahwa ketika Anda disebut positif, itu ketika Anda merujuk kepada fakta. Ketika Anda merujuk kepada fakta. Ketika Anda bersikap objektif. Ketika Anda menggunakan akal sehat. Ketika Anda realistis. Dan Anda mementingkan kemaslahatan banyak orang atau kemaslahatan banyak orang. Jadi sekali lagi ibu-ibu bapak sekalian, apa yang disebut positif? Positif adalah ketika kita merujuk kepada fakta, ketika kita bersikap objektif, menggunakan akal sehat, kita bersikap realistis, dan kita menuju kepada kemaslahatan umat manusia, semakin banyak orang, itulah yang disebut Anda sebagai positif. Apa hubungannya Pak dengan tadi yang pesan-pesan tadi yang disampaikan 4 pesan di depan? Mari kita telusuri lebih lanjut. Ini adalah fakta. Ditulis di sebelah kanan atas, F1 itu fakta 1. Tahun 2004, ibu-ibu dan bapak sekalian, disebutkan bahwa 80% mahasiswa Harvard, ini universitas yang sangat luar biasa hebatnya, itu menderita problem kesehatan mental. 80%, Bu, itu menderita problem kesehatan mental. Ya. Jadi seseorang, kalau Anda mengambil 1, maka kemungkinannya itu adalah 0,8 dari Harvard University, bahwa dia sedang menderita problem mental. Kalau psikolog kita atau ahli psikologi akan mengatakan mentally disorder. Dia mengalami apa yang disebut sebagai mentally disorder. Ini artikel ini saya ambil dari artikelnya The Harvard Crimson sendiri. Jadi dia buletin universitas. Dia mengatakan 80% dari mahasiswa kami. Saya nggak tahu di Surabaya bagaimana, di Jakarta bagaimana, di Bandung bagaimana, di Jogja bagaimana. Apakah angkanya sekitar ini? Saya rasa tidak jauh dari 80%. Kalau kita beruntung mungkin kurang, kalau kita tidak beruntung lebih. Yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa mahasiswa kita mengalami problem mental yang cukup berat. In term of quantity-nya. In term of quality-nya mungkin bisa naik turun. Fakta kedua. Ini ada orang namanya Don Joseph Gue. Dia seorang psikiatri, jadi seorang dokter jiwa. Dia mengatakan begini, dalam bukunya ini, bukunya yang sebelah kiri warna biru itu. Bukunya judulnya adalah The End of Stress. 4 Steps to Rewire Your Brain. Dia mengatakan begini, kesimpulannya begini. Rata-rata
rata-rata 85 masalah yang dikhawatirkan orang itu tidak terjadi. Anda bisa bayangkan. 85% kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Menurut penelitiannya Don Joseph Gue. Jadi kalau hari ini Anda khawatir akan hujan misalnya, maka Don Joseph Gue itu mengatakan bahwa 85% masalah itu tidak terjadi. Kalau Anda sekarang ini mengkhawatirkan bagaimana ya kalau saya nanti dipecat oleh perusahaan saya, Don Joseph Gue mengatakan 85% tidak terjadi. Bagaimana sisanya? 15%. Sisanya kalau begitu terjadi dong, Pak. Bisa jadi ya. Tetapi penelitian lebih lanjut mengatakan bahwa 80% dari sisanya, atau 80% dari 15%, masalah-masalah itu dapat Anda atasi. Kalau hari ini Anda khawatir tidak punya uang, dan memang betul Anda tidak punya uang, maka 80% dari kekhawatiran itu, Anda tidak punya uang belanja untuk rumah, itu dapat diatasi. Entah Anda pinjam, entah Anda dapat dari teman, entah Anda buka tabungan, dan sebagainya. Bahkan, Buffet mengatakan, mayoritas dari hasil yang Anda dapat itu lebih baik. Dan yang terakhir, 20% dari 15%, hanya 3% dari total yang memang layak dirisaukan. Jadi teman-teman sekalian, hanya 3% masalah yang selama ini menghantui Anda bawa kemana-mana di kepala Anda bawa ke kantor, Anda bawa di jalan, Anda bawa ke masjid, Anda bawa ke gereja. Masalah-masalah itu 97% tidak terjadi. Jadi kenapa Anda harus risau dengan 3% kalau 97% itu tidak terjadi? Kalau Anda hari ini sakit kepala dan terus Anda berprasangka, takut, wah ini jangan-jangan saya kanker otak. Hai guys, 97% itu bukan kanker otak. Itu ancaman itu tidak terjadi. Ini fakta kedua. Saya akan menunjuk, mungkin belum ada kaitannya ya, mungkin belum ada kaitannya. Ini fakta ketiga. Tahun 2016, WHO mengeluarkan 10 sebab kematian seluruh dunia. Ada jantung yang paling besar, stroke nomor 2, terus kemudian pernapasan nomor 3, dan seterusnya lah. Alzheimer nomor 4, trachea, bronchus, cancer, diabetes mellitus. Kecelakaan di jalan raya itu cukup tinggi, nomor 7 atau nomor 8 malah. Nomor 8. Dan seterusnya. Ini adalah 10 sebab kematian yang terjadi di seluruh dunia tahun 2016. Apa yang Anda risaukan kalau kita melihat begini? Coba Anda lihat aja. Apakah saya kemungkinan kena jantung? Anak muda pasti enggak. Apakah Anda stroke? Dan kalau toh pun itu menjadi kekhawatiran Anda, jangan salah, 85% itu tidak terjadi. Oke. Sebelum saya menginjak ke item berikutnya, seminggu terakhir ini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mohon maaf saya minum. Seminggu terakhir ini, hampir tiap hari saya ditelepon oleh teman-teman saya. Kebanyakan mereka yang masih aktif di dunia human resources atau dunia SDM. Mereka mengatakan begini, Pak, kira-kira apa yang bakal terjadi, Pak? Kalau nanti storm ini, malapetaka ini, badai ini berakhir. Katakanlah bulan Juni, Juli, Agustus, kita nggak tahu. Apa yang saya harus lakukan, Pak? Sebagai seorang pimpinan SDM. Hampir tiap hari.
tadi jam 4 saya ditelepon oleh Devi, salah satu timnya Bu Novi, dan Devi mengatakan, Pak, kita general rehearsal jam setengah 6 ya Pak. Saya tawar, kita jam 6 aja lah. Mengapa saya tawar? Karena saya sedang chatting dengan salah seorang direktur sumber daya manusia di sebuah rumah sakit di Jakarta. Dan dia mengatakan, Pak, saya harus bikin plan A, plan B, plan C, plan D, plan Z untuk membuat skenario-skenario apa yang harus saya lakukan. Apa yang perusahaan harus lakukan. Ketika lockdown ini selesai, ketika lockdown ini hidup lagi, ketika lockdown ini harus berhenti. Ketika endemi pandemi ini selesai. Dan semakin banyak telepon datang, semakin berbagai macam masalah yang timbul. Ya, sepanjang saya bisa jawab, saya jawab. Beberapa perusahaan kemudian minta saya datang untuk bicara dengan CEO-nya, dengan direkturnya, dengan owner-nya. Tapi belum ada satupun yang saya penuhi karena saya malas juga keluar. Apalagi hari ini Jakarta, Jabodetabek dinyatakan sebagai PSBB. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, tiga fakta tadi. Dan kemudian fakta keempat yang menjadi pengalaman pribadi saya sepanjang 1 minggu ini, 2 minggu pertama ketika lockdown tidak ada apa-apa. Tetapi ketika minggu keempat atau minggu ketiga setengah ini, banyak sekali yang menanyakan soal masalah seperti itu. Jawabannya macam-macam. Belum tentu mereka setuju. Tetapi at least itu yang saya usulkan kepada mereka. Bab lain. Ini ada 2 hal yang berbeda. Yang pertama adalah apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa lakukan sebetulnya yang lebih tepat. Itu lingkaran putih. Lingkaran yang besar itu adalah apa yang kita peduli. Yang satu disebut circle of influence, yang satu yang lebih besar, yang merah disebut circle of concern. Saudara-saudara sekalian, harap Anda tahu, circle of influence itu hanya lingkaran yang sangat kecil dibanding circle of concern. Ya, circle of influence itu hanya lingkaran yang sangat kecil. Surabaya macet, Jakarta macet. Anda gubernur bukan, wali kota bukan, kepala lalu lintas bukan. Anda tidak akan bisa mengubah Jakarta atau Surabaya macet menjadi tidak macet. Itu adalah concern Anda saja. Bukan sesuatu yang Anda bisa lakukan. Circle of influence-nya apa? Circle of influence-nya adalah Anda harus tertib berlalu lintas. Anda harus patuh kepada rambu-rambu jalan. Anda mentaati semua peraturan. Itu circle of influence Anda. Apakah circle of influence Anda itu bisa mengubah Jakarta dan Surabaya macet? Walau alam bisawab. Karena Anda hanya punya concern. Sebagai manusia, ibu-ibu dan bapak sekalian, apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah circle of influence ini kita perlebar. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menambah kapasitas kita sebagai manusia. Kalau Anda tiba-tiba diangkat menjadi wali kota Surabaya atau gubernur Jawa Timur, maka circle of influence Anda naik. Kalau Anda tiba-tiba menjadi orang pinter, dipakai di perusahaan, maka circle of influence Anda naik. Tetapi hari ini Anda cuma punya circle of influence. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dalam mengurusi atau berurusan dengan circle of concern. Anda mau menyelesaikan pandemi ini, itu circle of concern.
Apa yang bisa Anda lakukan? Apa circle of influence? Circle of influence-nya adalah Anda cuci tangan, Anda pakai masker, Anda jaga jarak, Anda bersikap positif. Ibu Novi, saya rasa kita jeda dulu, kita memberi kesempatan kalau ada yang ingin berdiskusi. Silakan. Baik, jadi dari pengantar yang disampaikan Pak Sus, Bapak Ibu sekalian mungkin ada komentar, ada yang mau disampaikan, kegalauannya mungkin mau disampaikan dulu, sambil nanti mendapatkan pencerahannya di sesi yang kedua. Tadi saya sudah lihat ada Pak Budi, sudah gabung. Malam Pak Budi. Suaranya Pak Budi. Malam Pak Budi. Selamat malam Mbak Novi. Ya, tadi joinnya agak terlambat, tapi nggak apa-apa, sudah ikut sekarang. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan mungkin? Ini saya ada yang nggak ada videonya, saya nggak bisa ngelihat wajahnya. Ada mungkin yang melalui chatting? Yang melalui chat tadi masih perkenalan. Belum ada Pak. Belum ada Pak Sus. Silakan Bu Novi. Ya, karena belum ada mungkin Bapak bisa lanjut ke sesi yang berikutnya Pak. Oke. Terima kasih Bu Novi, terima kasih teman-teman sekalian. Pertanyaan gitu Pak, mungkin jadi kegalauannya biar sedikit berkurang. Ini tadi kalau saya sendiri, ini tadi mendengarkan bagaimana kita harus memperlebar circle of influence saya itu rasanya sedikit lega gitu, karena itu yang bisa kita lakukan sekarang gitu loh. Mungkin ya. Kalau itu kesan saya, jadi dari yang ini tadi 2 poin yang saya dapat adalah itu tadi, yang terakhir adalah memperbesar circle of influence kita, dan kita harus dapat pelajaran nih yang itu harus sangat berarti ketika badai ini sudah berlalu. Kalau enggak, ya wis rugi. Tiwas orang bilang gitu, tiwas gopoh kabeh gitu ya, tiwas bingung kabeh. Ya. Kita ketakutan segala macam, tapi kita nggak dapatkan sesuatu apapun dari kejadian atau peristiwa ini. Ya, ini dua hal yang penting sebetulnya Bu Novi pada kesempatan sore malam hari ini adalah bahwa kalau kita berdasarkan merujuk fakta, bersikap objektif, menggunakan akal sehat, realistik, dan mengutamakan kemaslahatan banyak orang, maka itulah yang disebut sebagai positif. Kalau itu Anda bisa perlebar ke 5 hal di bawah itu Anda perlebar, maka circle of influence Anda itu menambah lebar. Jadi jangan berpikir hal-hal yang sebetulnya tidak menjadi kemampuan kita untuk mengatasinya. Jangan berpikir itu. Berpikir sajalah yang faktual, yang akal sehat Anda masuk, yang realistis, dan kemaslahatan orang. Kalau saya bisa kemampuan saya bisa beli masker 20 atau 30 helai, ya saya beli saja. Saya bagikan kepada mereka yang tidak punya masker atau mereka yang tidak bisa beli masker. Itu circle of influence Anda. Jadi, pikirkan saja Anda yang Anda bisa. Jangan khawatirkan Anda yang tidak bisa, karena menurut Don Goway itu 85% dari pemikiran Anda, kekhawatiran Anda, itu tidak terjadi. Jadi, 3 fakta dan 1 hal ini hendaknya bisa kita ramu sendiri sebelum kita memasuki apa yang disebut sebagai psikologi positif. Teman-teman sekalian, tadi sebelum saya contoh, kalau saja kebiasaan kita cuci tangan ini hilang, ketika badai ini berlalu, maka alangkah malangnya kita. Ketika kebiasaan kita menggunakan masker apabila kita sedang influenza itu hilang, alangkah malangnya kita. Ketika kita biasa hidup sehat hilang, Bu Novi perlu Anda ketahui ini sejak sebulan terakhir ini saya setiap hari olahraga. 50 menit per hari, setiap hari 50 menit. Plus ketika berjemur 25 menit. Kalau ini hilang, seiring dengan hilangnya
Seiring dengan hilangnya COVID ini, malah alangkah malangnya saya ini. Nah, ini saya ingin memperkenalkan sebuah ajaran yang disampaikan oleh Martin Seligman tahun 2000-an mengenai apa itu yang disebut sebagai positif psikologi atau psikologi positif. Ini Martin Seligman ini. Gambarnya yang sebelah kanan ini. Martin Seligman itu mengatakan begini, bahwa manusia itu pada dasarnya bahagia. Manusia itu pada dasarnya berprestasi. Manusia itu pada dasarnya optimis, percaya diri, kreatif. Tugas ilmu psikologi menguatkannya. Itu kira-kira seperti itu. Gerakan baru psikologi yang menekankan pada eksplorasi produktif yang positif dalam diri manusia. Ingat, ngapain kita khawatir? Karena 85% kekhawatiran kita tidak beralasan. Ngapain kita mikirkan sesuatu yang besar-besar, sementara itu bukan menjadi circle of influence kita. Ngapain kita memikirkan hal-hal yang di luar sana, sementara yang di dalam kita tidak pikirkan? Karena circle of influence kita itu terbatas dan kecil. Ini dasarnya dari Pak Martin Seligman itu dalam mengemukakan teorinya. Nah, sampai dengan tahun 90-an, ilmu psikologi atau psikologi itu berkonsentrasi pada hal-hal negatif. Orang depresi diobati, orang fobia disembuhkan, orang trauma disembuhkan, orang gila diobati, dirawat, dan sebagainya. Salah? Tidak. Sama sekali tidak. Tetapi, psikologi itu tidak ngurusi orang-orang sehat. Orang yang tidak depresi atau orang yang tidak kelihatan depresi, orang yang tidak fobia atau orang yang tidak kelihatan fobia, orang yang tidak trauma atau orang yang tidak kelihatan trauma, dan orang yang tidak gila atau orang yang tidak kelihatan gila, itu tidak diurusi oleh orang-orang psikologi. Nah, ini ada bukti baru lagi. Jadi yang ngurusi orang-orang sakit saja. Dalam banyak hal, dokter fisik, melakukan hal yang sama. Mereka didatangi orang, dok saya flu batuk. Kasih obat, sembuh. Setelah sembuh, dia tidak ngurusi lagi bagaimana caranya orang yang sembuh itu tidak lagi kena batuk atau pilek. Dok, saya kena demam berdarah, dirawat 5 hari atau seminggu. Sembuh, keluar. Dia ngurusi orang demam berdarah, tetapi dia tidak ngurusi setelah orang itu sembuh demam berdarah. Ini yang dikritik oleh Seligman. Seligman mengambil abstrak. Abstrak itu adalah artikel-artikel ilmiah yang dimuat dalam majalah-majalah kedokteran, majalah-majalah psikologi. Dari tahun 67 sampai tahun 2000. Abstraknya itu ada mengenai kemarahan itu 5.500. Mengenai kecemasan itu 41.000. Mengenai depresi itu 54.000. Tetapi mengenai kebahagiaan, mengenai enjoyment, mengenai kepuasan hidup, itu hanya 415, 1.700, dan 2.500. Bandingannya 21 dibanding 1, teman-teman sekalian. Anda bisa bayangkan. Ahli-ahli psikologi itu mengurusi orang yang sakit 21 lebih besar dibanding ngurusi orang-orang yang sehat. Dalam pikiran kecil si Seligman itu mengatakan, orang-orang yang sehat ini harus lebih sehat lagi. Orang-orang yang sehat ini harus lebih hebat lagi supaya dia berprestasi. Jadi dokter dan psikolog itu tidak ngurusi orang-orang yang marah, orang cemas, orang depresi. Jangan hanya ngurusi itu. Dia juga harus ngurusi yang warna hijau sebelah kanan.
Ini yang disebut sebagai psikologi positif. Rasionya 21 dibanding 1. Karena apa tuh teman-teman sekalian? Orang yang sakit berobat ke dokter, sembuh, dan kemudian dia tidak diurusi, dalam waktu dekat dia sakit lagi. Orang yang menderita kecemasan, ke psikolog, sembuh, keluar, dalam waktu dekat dia akan cemas lagi. Orang yang depresi sama saja. Sehingga kecemasan dan depresi itu berulang-ulang. Tapi sementara orang happiness, orang yang satisfaction, itu tidak diurusi sama psikolog-psikolog kita pada tahun 2000. Inilah sebabnya kemudian teman-teman sekalian, bahwa Seligman mengatakan bahwa rasio 21 banding 1 ini sangat-sangat tidak proper lah ini harusnya. Karena apa? Saat ini kasus depresi 10 kali lebih tinggi dibanding tahun 60. Jadi Bu Novi, kalau murid-murid Ibu itu atau mereka yang sekarang berada di dalam forum ini, depresinya 10 kali lebih tinggi dibanding Bapak Ibu saya, itu sangat wajar. Lebih celaka lagi Ibu-Ibu dan Bapak sekalian. Orang yang depresi umurnya semakin muda, umur 15 tahun sudah depresi. Di tahun 60, jumlahnya sedikit, usianya lebih tinggi. Dan yang terakhir, ini fakta yang terakhir, itu adalah bahwa 45% mahasiswa di seluruh Amerika menderita depresi. 2 kali lipatnya, hampir semua memiliki kecenderungan depresi. Jadi kalau kesenggol aja, mereka pasti depresi. Nah, Seligman mengatakan ini psikologi membutuhkan sesuatu. Psikologi membutuhkan sesuatu. Jangan hanya ngurusi yang sakit-sakit saja. Kita lihat di sini. Ini kritik dari Maslow. Psikologi ini sudah berhasil lah pada tahun 2000-an begitu, melihat sisi negatif dibanding sisi positif manusia. Kalau ada orang cemas, dia tahu. Gampang ngobati. Tapi orang cemas ini sebetulnya bisa menjadi orang tidak cemas. Dan orang yang jauh lebih berprestasi daripada orang tidak cemas, psikologi gagal. Yang kedua, Maslow mengawan kritik. Kalau suruh maido orang, itu pinter. Oh, orang ini depresi. Orang ini pemarah. Orang ini fobia. Orang ini trauma. Tetapi mereka jarang ngurusi bagaimana seseorang itu menjadi seorang yang brilian misalnya. Jadi kalau soal kekurangan manusia, mereka jagoan. Kalau soal kemampuan manusia, potensi manusia, mereka sangat kurang. Nah, Maslow dengan sangat sinis mengatakan, lu cuman pinter ngelihat yang gelap saja. Yang terang malah lu tidak perhatikan. Apa hasilnya? Hasilnya adalah semakin gelap. Yang terang tidak semakin terang. Inilah yang disebut sebagai psikologi positif. Dan mengapa perlu riset? Psikologi itu bersifat aktif. Jadi begini kira-kira ceritanya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, saya berasumsi Anda semua orang sedang mengelola SDM lah. Ada yang manajer, ada yang head, ada yang direktur, ada yang supervisor, tentang SDM. Kalau Anda mempunyai anak buah yang dalam tanda petik nakal, tolong cari apa hebatnya dia. Konsentrasi pada hebatnya dia, pada strength dia. Dan kata Seligman, ibu-ibu dan bapak sekalian, kata Seligman bukan kata saya ya. Seligman mengatakan, kalau Anda memperhatikan kehebatan dia dan Anda membina kehebatan dia, maka kekurangan dia akan hilang.
Kalau Anda punya anak matematikanya dapat 4 terus, dapat 5 maksimum, cari kehebatan dia. Katakanlah dia pinter nari lah begitu. Kembangkan dia sebagai penari. Atau dia pinter bahasa Inggris, kembangkan dia sebagai bahasa Inggris. Maka pada suatu titik, tidak hanya tarian dia dan bahasa Inggris dia yang berkembang, tetapi juga matematika dia yang tadinya dapat 4, ikut berkembang. Inilah kehebatan psikologi positif. Sedikit saya nyerempet ke masalah pandemi yang sedang kita hadapi. Jangan pikirkan sakitnya dalam tanda petik. Tapi pikirkan bahwa seseorang yang menderita sakit itu mempunyai kelebihan-kelebihan dalam tubuh dia. Maka insya Allah kelebihan itu akan meningkat dan sakitnya akan hilang. Kalau Anda lebih pencegahan dengan menanamkan hal-hal yang positif. Ini grafiknya seperti ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian, psikologi di masa lampau itu berkisar di sini nih. Berkisar dari negatif ke 0. Sedangkan psikologi positif itu berkisar dari 0 ke positif. Apa yang dicapai? Kekuatan, kompetensi, kesenangan, kebahagiaan tanpa batas. Tanpa batas. Ketegangan yang kreatif. Mungkin saya salah menerjemahkan, tapi ini kira-kira adalah bahwa ketegangan yang menimbulkan kreativitas. Lawannya apa? Kelemahan, kekurangan, rasa sakit, ketidakbahagiaan, dan ini titik 0 ini. Dia nggak bisa lebih, karena dia perhatikan sampai di sini aja. Tanpa ketegangan adalah yang ideal. Iya memang, ini yang oleh orang-orang zaman sekarang disebut sebagai comfort zone. Bagaimana dengan orang sehat? Orang sehat ya, katakanlah kita sehat, tidak sakit mental, katakanlah. Apakah ilmu psikologi dapat mendorong orang sehat menjadi lebih bahagia dan berprestasi? Itu tantangannya. Kebahagiaan, keberanian, optimis, percaya, harapan, tekun. Dalam penutup buku itu, Seligman mengatakan, tujuan dari positif psikologi positif, itu adalah mempermudah perubahan, tidak hanya memperbaiki yang jelek, tetapi juga membangun sampai kepada best qualities dalam hidupnya. Kalau psikologi yang lama itu bertanya mengapa individu-individu tertentu gagal, psikologi positif bertanya bagaimana membuat individu-individu tertentu mencapai lebih sukses. Saya ulangi teman-teman sekalian, kalau Anda punya anak yang kebetulan lemah di satu bidang, jangan perhatikan bidang itu terlalu banyak. Anda leskan dia matematik karena selama ini hanya dapat nilai 4. Cari apa kelebihan dia, apa strength dia. Kalau dia punya strength di bidang nari, Bali misalnya, atau nari Jawa misalnya, kembangkan itu. Seligman mengatakan, insya Allah matematikanya akan berkembang. Nggak masuk akal, tetapi itu realitasnya. Oke, Bu Novi, saya rasa saya akan masuk ke
Pak Sus. Subbab yang Ya, ketiga ya. sebelum masuk ke yang berikutnya nih sudah ada beberapa yang bertanya, Pak. Silakan. Pak Effendi mungkin bisa dibuka mic-nya. Pak Effendi, Bapak silakan Pak, monggo bertanya Pak. Setelah itu ada Bu Sofi dan ada Bu Nesia ini yang mau nanya. Pak Effendi, Bapak masih Terima di kasih depan. Bu. Malam semuanya yang saya hormati Pak Barono, Bu Novi dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Effendi. Kebetulan saya dari sebagian besar Bapak Ibu yang di sini dari unsur swasta mungkin kalau dari kan itu pemahaman terkait dengan topik kita malam hari ini, psikologi positif, ke sebuah pertanyaan. Saya ada hal menarik yang mungkin nanti bisa didiskusikan. Apakah persamaannya sugesti positif nih, Pak? Kadang kan kita mensugesti diri kita, kemudian sugesti positif dengan psikologi positif. Nanti bisa kita ini. Nah, terkait dengan dua hal tadi, di tengah pandemi kita sebagai circle of influence, nah kemudian ternyata di lingkungan kita, terutama yang memang saat ini belum dikategorikan sebagai PSBB, itu mereka melakukan kegiatan secara normal. Sehingga kita sendiri juga akhirnya merasa resiko yang akan terjadi dengan kondisi yang memang penuh ketidakpastian, Pak. Sedikit agak hati-hati. Memang kita dianjurkan memang tidak terlalu khawatir berlebihan. Kan pernah ada cerita itu, Pak, bahwasanya yang duluan meninggal di tengah pandemi ini guyonan joke aja. Itu sebenarnya 10% karena memang yang terkena, dan yang 90% ini karena terlalu banyak kekhawatirannya itu tadi, psikologi negatifnya itu. Kemudian pertanyaan saya, Pak, bagaimana antara circle of influence yang memang itu adalah individu per individu dibandingkan dengan pemerintah yang punya kebijakan dalam menangani ini, itu selalu tidak klop, tidak kompak seperti itu, Pak. Mohon nanti dijelaskan dari sisi mana kita, apakah kita hanya menunggu saja, kemudian dari sisi kebijakan itu juga nggak pas dengan kondisi yang sekarang. Mungkin itu dulu, yang lain kita menambahkan. Terima kasih. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak. Langsung dijawab, Pak Sus ya. Pak Effendi, yang pertama tadi mengenai psikologi positif dan sugesti positif. Ya. Mirip tapi tidak sama, Pak Effendi. Mirip tapi tidak sama. Apa yang lebihnya, apa yang plusnya dari psikologi positif ini adalah bahwa kita harus mengeksplor kelebihan kita. Saya ulangi, Pak Effendi, kita harus mengeksplor kelebihan kita. Kita tidak hanya mensugesti kelebihan saja, tidak hanya mensugesti, tetapi juga kita mengeksplor. Saya ulangi contoh tadi. Kalau kita punya anak yang kebetulan matematikanya lemah, jangan hanya kita mensugesti kepada otak kita saja dan otak dia saja bahwa kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Tidak hanya sampai di situ. Tetapi psikologi positif mengatakan cari kelebihan dia. Saya tadi mengambil contoh misalnya tari Bali, katakanlah dia hebat bahasa Inggris, dan kemudian stres pada kelebihan dia. Stres pada strength dia. Kata Seligman, saya belum punya buktinya ini ya, kata Seligman, matematika dia yang lemah tadi bisa terangkat. Jadi sekali lagi, kita berfokus pada kelebihan orang, strength anak. Instead of kita berkutat dengan kelemahannya. Wah gimana ya, matematikanya dapat 34, saya carikan guru matematik yang paling hebat di Indonesia. Resep Seligman tidak seperti itu. Cari kelebihannya dan eksplor kelebihannya itu. Itu
Itu jawabnya. Khawatir itu wajar, Pak Effendi. Justru kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita mempunyai rasa takut. Tetapi kalau takut kita ini mengakibatkan kita khawatir terhadap 97% hal yang tidak pantas kita khawatir, maka itu jelas tidak benar. Kalau saya sekarang disuruh manjat di atas genteng, pasti saya takut. Karena apa? Karena ya memang saya khawatir saya jatuh. Untung saya dapat rasa takut itu. Karena kalau tidak, saya akan penekan di genteng. Dan umur saya yang seperti ini, jatuh itu sangat mudah. Tetapi kalau saya juga khawatir untuk manjat bangku yang tingginya 1 meter, itu namanya khawatir saya berlebihan. Kira-kira seperti itu. Jadi khawatir itu kita harus bersyukur, Pak Effendi, bahwa Tuhan memberi rasa khawatir kepada kita. Kalau tidak, nggak tahu jadinya apa. Kita akan naik mobil 150 km per jam di jalan yang ramai begitu. Untung kita punya ketakutan kecelakaan. Tapi kalau kita mengemudikan mobil 10 km per jam di jalan yang cukup lenggang, itu rasanya kekhawatiran yang berlebihan. Yang terakhir ini kebijakan pemerintah ini yang tidak pas ini. Kalau saya berpikirnya begini, kita punya alternatif kebijakan yang lebih baik. Yes. Tapi mungkin kita tidak tahu, Pak Effendi, bahwa mungkin ada kebijakan lain yang lebih baik yang diusulkan oleh orang lain lagi. Sehingga pemerintah atau siapapun yang berkuasa memilih kebijakan itu dibanding kebijakan yang kita usulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh kita teriak kebijakan usul kita, tidak bisa juga kita mengubah kebijakan itu. Maka pikirkan, saya ulangi, pikirkan apa yang kita bisa lakukan, saya ulangi apa yang kita bisa lakukan. Agar kebijakan yang sudah keluar itu, yang sudah ada itu, bisa diterapkan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk tadi, kemaslahatan sebanyak mungkin orang. Saya rasa itu tadi 3, Bu Novi. Moga-moga menjawab. Kalau toh pun tidak menjawab, ya saya mohon maaf, Pak Effendi. Nanti kalau nggak jawab, bisa diulang lagi. Ini ada pertanyaan berikutnya, Pak Sus. Ada yang komentar dulu nih, saya bacakan dari Pak Wibisono. Penjelasan Pak Sus sistematis, alurnya lancar, suara dan materinya top. Aduh, ini apa tulisannya ini agak pokoknya top gitu deh gitu. Lalu ini Bu, ada yang mau tanya lagi, Bu Sofi ini Pak. Bu Sofi mau tanya langsung atau mau saya bacakan pertanyaannya? Monggo bisa di-unmute. Ibu, Bu Sofi. Oh, dibacakan. Oke. Riset tadi di materi Pak Sus ada yang mengatakan riset 85% yang dirisaukan tidak terjadi. Kok beda dengan LOA itu law of attraction, Pak? Kenapa demikian gitu? Padahal kalau menurut LOA itu law of attraction, hukum law of attraction yang dipikirkan itu akan menarik kenyataan. Tetapi riset tersebut tidak sama hasilnya. Mungkin bisa ditanggapi Pak Sus. Sebentar. Saya kehilangan file saya ini. Oke. Di slide berapa tadi? Agak. Ya, udah. Itu menurut saya sedikit berbeda. Ibu siapa tadi yang bertanya? Bu Sofi, Pak Sus. Bu Sofi, sedikit berbeda Bu Sofi ya. Ini konsep ini dengan LOI. Law of attraction ya. Ya. LOI. Ada sedikit berbeda. Kalau saya mengharapkan gini. Kalau saya kasih contoh begini. Kalau hari sedang mendung berat.
ini musim penghujan. Kemudian saya meyakinkan law of attraction saya agar hari terang tidak hujan. Maka sebetulnya law of attraction saya ini kemungkinan kecil untuk dikabulkan. Karena apa? Karena kita menghilangkan realistis ini. Musim penghujan, mendung gelap, hujan sudah mau datang, tetapi karena saya mau pergi ke pasar, maka saya law of attraction kan agar hujan itu tidak jadi datang, maka ini berbau tidak realistis. Tidak realistis. Tetapi kalau psikologi positif itu berbeda. Kalau hari ini mendung gelap, hujan mau datang, saya mau ke pasar, pikirkan apa yang bisa saya lakukan agar bisa tetap ke pasar, tetapi saya tidak basah. Ini perbedaan skenarionya ada di situ. Jadi jangan fokus kepada yang negatif, misalnya kalau saya pergi ke pasar, maka akan hujan, saya basah kuyup, saya akan masuk angin, ongkos ke dokternya jauh lebih mahal dibanding saya hanya mau beli misalnya beras saja. Tetapi jadi bukan kita mengangan-angankan atau menarik attract ya, menarik hal-hal yang law of attraction kita, tetapi kita harus memikirkan yang lebih realistis dan positif. Bagaimana caranya dengan di tengah hujan yang lebat, yang mungkin kemungkinan besar akan turun, saya bisa sampai ke pasar dan tidak basah kuyup. Kira-kira seperti itu jawabannya. Jadi dua hal yang berbeda. Contoh lain lagi. Anak saya kos di luar kota. Saya khawatir bahwa anak saya sakit ini. Lagi musim sakit. Law of attraction itu tidak hanya berpikir bahwa anak saya tidak sakit, anak saya tidak sakit, anak saya tidak sakit, anak saya tidak sakit saja. Tetapi psikologi positif menganjurkan, tolong eksplor apa yang membuat anak Anda tidak sakit. Dan itu harus diwujudkan, itu yang harus diwujudkan, jangan hanya berpikir saja. Misalnya, anjurkan kepada dia, suruh dia makan yang benar. Suruh dia tidur yang benar, suruh dia minum vitamin, suruh dia olahraga yang benar. Jadi ada dua hal yang berbeda. Saya rasa law of attraction itu sudah banyak dibantah teori itu. Bahwa kalau kita memikirkan itu sama hampir mirip dengan Pak Effendi tadi mengenai sugesti positif. Mirip. Tetapi psikologi positif dari Seligman ini adalah mengeksplor apa yang positif dari subjek yang kita sedang khawatirkan itu dalam tanda petik, dan kita eksplor kelebihan dia, kekuatan dia, bagaimana caranya supaya dia menjadi menarik yang tadinya negatif menjadi positif. Coba dipikirkan logikanya memang agak sedikit nggak masuk akal begini. Bagaimana kita bisa mengeksplor kelebihan seseorang anak dalam bahasa Inggris atau dalam ilmu sejarah sampai ke atas kemampuan positifnya hingga kemampuan matematik dia ikut terangkat. Saya belum bisa menerangkan ini secara sistematis, tetapi penelitian Seligman mengatakan seperti itu. Saya kira itu jawaban untuk Ibu Sofi. Masih ada lagi, Bu? Ada. Ini satu lagi, ada dua nih dari Bu Nesia, Pak. Bu Nesia bertanya tentang apakah aplikasi psikologi positif ini treatmentnya jika dikaitkan dengan tahapan perkembangan manusia, misalnya diaplikasikan antara orang dewasa yang masih aktif bekerja dengan orang yang akan pensiun atau usia lanjut atau pada remaja mungkin gitu. Jadi treatment psikologi positif dengan perkembangan manusia, Pak. Dikaitkannya dengan tahapan perkembangan manusia.
Bu Nesya, sejauh buku yang saya baca itu tidak mendikotomikan usia anak buah atau Anda punya tim, Anda punya anak buah, rumusnya sama. Cari apa yang strength di dia. Anda sekarang menghadapi orang yang sudah mau pensiun atau Anda menghadapi orang yang sudah pensiun, teorinya sama. Cari apa kelebihan dia. Jangan apa kelemahan dia. Kalau orang sudah tua, kelemahannya banyak. Dia badannya menjadi lemah, nafasnya menjadi pendek, tidak betah bangun, banyak. Saya disuruh ngelis akan banyak sekali. Tetapi cari kelebihan dia sebagai orang tua ini. Anak-anak juga seperti itu. Yang tadi saya contoh, kalau ada punya anak sekolah matematikanya jelek, cari dia strength-nya di mana. Kembangkan strength itu. Insya Allah, tadi hal yang jelek tadi akan berkembang seiring dengan strength-nya dia yang dikembangkan kita bersama-sama. Jangan, dalam tanda petik jangannya, jangan hanya menyembuhkan weakness-nya saja. Karena kalau Anda menyembuhkan weakness-nya, dia akan kembali lagi, dan yang kedua, strength dia tidak akan berkembang, karena tidak Anda kembangkan. Jadi sejauh yang saya ketahui Bu Nesya, itu tidak didikotomikan dengan usia, tidak didikotomikan dengan gender. Treatmentnya sama, teorinya sama. Dan mengembangkan hal-hal yang strength dari seseorang itu bisa menyebabkan kelemahannya tertutupi. Itu intinya. Satu lagi Bu Novi. Oke, satu lagi pertanyaan. Tadi Bu Sofi sudah cukup jelas, Pak. Jadi Bu Sofi sudah cukup jelas, terima kasih. Lalu ada Pak Ahmad nih. Judul tema webinar ini kan meredakan badai COVID. Seperti apa ya yang dimaksud meredakannya? Jika kita harus bertahan, berbuat sebatas di area circle of influence yang kecil dan terbatas yang kita miliki. Karena yang terjadi dengan semua orang tidak punya circle of concern, jadi tidak punya kuasa untuk mengatasi. Sementara kita sendiri nggak punya kuasa untuk mengatasi COVID tersebut. Pak siapa tadi? Saya kurang dengar. Pak Ahmad, tadi di awal dari diskusi ini saya sudah mengatakan bahwa judulnya sedikit saya ubah. Psikologi positif untuk meredakan badai tanpa COVID. Jadi tidak spesifik menghit COVID. Pertama karena saya tidak ahli COVID, saya bukan ahli pandemi, saya bukan ahli virus. Terus yang kedua, bagaimana circle of influence kita ini kan kecil, Pak. Anda jangan salah, Pak. Tidak kecil, Pak. Meskipun kecil, tetapi kalau Anda bisa menemukan dan mengembangkannya, itu akan menjadi besar. Justru itulah hari ini kita diminta untuk mengeksplor apa yang ada di dalam circle of influence kita, apa yang kita bisa lakukan, apa strength kita. Dan kita menambah kapasitasnya. Mengapa kok saya sekarang tiap hari olahraga 50 menit, jemur 20 menit, makan vitamin dan sebagainya? Saya sedang melebarkan circle of influence kita. Influence saya. Saya kenapa sekarang cuci tangan setiap setengah jam? Saya punya alkohol di hampir setiap meja di rumah saya. Saya sedang melebarkan dari sini menjadi sini. Kecil, ya memang kecil. Kenapa? Karena kita semua, saya, Pak Ahmad, Bu Novi, semua orang di Indonesia, semua orang di dunia ini tidak siap dengan badai yang sekarang sedang kita alami. Kalau kita siap, kita bisa siap-siap. Dari dulu kita cuci tangan mungkin. Tetapi karena kita tidak siap, maka apa yang kita bisa lakukan sekarang? Tidak ada kata terlambat. Apa yang kita lakukan lebih baik? Tidak ada kata terlambat. Dan itu yang kita harus eksplor. Kita tidak bisa membunuh virus. Semua orang mengatakan virus tidak bisa mati. Jadi kita tidak akan bisa membawa pistol untuk mencari virus dan sebagainya. Apa yang kita bisa lakukan?
cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan di tempat keramaian. Itu adalah usaha-usaha kita, Pak, untuk melebarkan circle of influence dari kecil menjadi lebih besar. Saya akan teruskan saja, Bu, ya. Oke, oke. Boleh? Ini yang terakhir, 5 menit yang terakhir. Moga-moga yang terakhir ini khusus menyambung pertanyaannya Pak Ahmad tadi, bahwa saya akan bicara mengenai krisis. Ya, itu krisis, kata-kata lainnya, kata katastrof, calamity, cataclysm, disaster, storm, itu adalah waktu di mana kesulitan dan keputusan yang penting harus segera dibuat. Nah, tolong Anda perhatikan kotak yang hitam. Krisis yang terjadi pada suatu masyarakat, kita sekarang ini, komunitas, bangsa, manusia, adalah akumulasi dari krisis yang terjadi pada individu-individu anggotanya. Jadi, Pak Sus, mohon maaf, ini slide-nya nggak kelihatan, Pak Sus. nggak kelihatan ya? Waktunya di-share lagi. Ini waduh, asisten saya kemana nih? Sebentar. Sebentar ya, Bu. Ya, baik, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan di slideshow, Pak, sekarang. Tolong di slideshow supaya kelihatan. Sip, udah kelihatan ya? Oke. Sudah kelihatan, Bu? Ya, sudah. Ya, ini yang di kotak yang hitam di bawah. Tulisannya putih. Krisis yang terjadi pada masyarakat yang kita sedang alami sekarang itu adalah akumulasi dari krisis yang terjadi pada banyak individu anggotanya. Itu yang krisis itu saja. Yang kedua, krisis masyarakat dinyatakan selesai apabila sebagian besar dari individu-individu tersebut tidak mengalami krisis lagi. Jadi kalau hari ini ada katakanlah 10.000 warga negara Indonesia yang kena dan 9.000 diantaranya sembuh, maka mungkin krisis ini bisa dinyatakan selesai. Jadi sebetulnya apa? Krisis yang kita alami ini adalah basisnya adalah individu. Oleh sebab itu, perlakuan terhadap individu, perlakuan kepada individu, itu menjadi penting. Nah, pentingnya bagaimana? Seperti ini kita lihat. Jadi, nomor 1, cegah penyebaran krisis ke individu yang belum kena. Pakai telapak tangan yang Anda lihat di gambar belakang itu. Yang sudah jatuh, di stop, tetapi yang belum jatuh, diharapkan tidak jatuh. Dicegah. Kedua, sembuhkan secepat mungkin individu-individu yang sedang menderita. Karena apa? Ini basisnya individu. Jadi, psikologi positif itu bisa berlaku kepada individu. Ya, gimana caranya? Orang yang sedang jatuh, ada orang yang sudah jatuh, kemudian kita berdirikan. Yang ketiga, ini plusnya adalah ini cegah secara sistemik agar krisis tidak terulang. Krisis tidak terulang gimana? Orang yang jatuh semakin sedikit, orang yang berdiri tidak jatuh. Ini adalah buku yang saya baca pertama kali saya belajar mengenai psikologi positif, yaitu Authentic Happiness. Dan saya ucapkan agar Anda sehat dan bahagia. Ini 2 kata yang sangat penting. Anda harus sehat, supaya Anda bisa bahagia. Terima kasih Bu Novi untuk sementara. Oke. Pak Sus, ini ada yang mau tanya nih. Mas ya. Pak Sus. Ya, silakan. Pak Firtanto Didi, monggo Pak, silakan kalau mau bertanya sebelum nanti kita tutup. Ya, Pak Firtanto, monggo Pak.
Sorry Bu, pencet nomor atau pencet pencet. Suaranya Bapak mungkin ada gangguan. Tulis saja Pak mungkin Pak. Ya, dibantu dengan ditulis mungkin Pak. Oke, ini Bu Nesia tadi mengucapkan terima kasih. Jawabannya Pak Ahmad juga, matur nuwun sangat Bapak. Pak Effendi juga, terima kasih Pak Sus atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Pak Firtanto masih saya tunggu, kita tunggu pertanyaan Bapak. Atau ada yang lain yang mau bertanya, silakan bisa angkat tangan, raise hand, nanti kita akan bantu unmute mic-nya. Oh, ini kata Pak Firtanto, lanjut saja dulu, Bu. Ini Pak Sus, ini udah di sesi terakhir, kah? Ya, ya, betul. Oke, Saya, Bapak. kalau sudah tidak ada, saya ingin memberikan closing statement-nya, Bu. Oke. Seperti yang seminggu ini saya terima dari telepon, chatting dari teman-teman saya adalah bagaimana setelah ini berlalu. Itu yang harus dipikirkan. Jangan sampai krisis sudah berlalu, kemudian kita atau perusahaan kita atau keluarga kita kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan karena semua resources sudah hancur. Jangan sampai itu terjadi. Saya ingin pesan 2 hal yang Anda harus perhatikan benar. Setelah krisis ini berlalu, apakah 2 bulan, 3 bulan, atau berapapun, moga-moga tidak lebih dari 3 bulan, adalah 1, organisasi yang baru, dalam tanda petik barunya, itu harus segera efektif. Orang, SDM, people, itu harus segera menyesuaikan diri dengan organisasi yang baru, dan tantangan yang baru, objektif yang baru, vision yang baru setelah krisis ini berlaku. Semua ini memerlukan apa, Ibu-ibu dan Bapak sekalian? 1 kata yang sangat penting, leadership. Jadi kalau Anda punya leadership hari ini, jangan terlalu terperosok pada bagaimana caranya meredakan krisis saja. Tetapi tolong pikirkan, apa yang harus kita lakukan setelah krisis ini berlalu. Karena yang terjadi, ditakutkan yang terjadi adalah krisis berlaku, semua orang sudah lari, kita masih terperosok karena organisasi kita tidak siap dan orang kita tidak ready untuk ikut dalam perkembangan yang pasti berbeda dan baru. Terima kasih banyak atas kesempatan Bu Novi dan teman-teman sekalian. Sampai ketemu. Selamat malam. Semoga sehat-sehat dan yang penting juga bahagia supaya Anda sukses di kelak kemudian hari. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Sus. Teman-teman, saya rasa Bapak Ibu sekalian mendapatkan manfaat yang luar biasa, insight dari diskusi malam ini dengan Pak Sus. Jadi karena tadi sudah ada closing statement dari Pak Sus, saya tidak perlu mengulangi lagi. Tetapi bagaimana kita sekarang memikirkan kembali di masing-masing organisasi kita tentang apa saja yang nanti akan harus kita adaptasi, harus kita rubah dengan kondisi yang baru. Dan kemampuan mengadaptasi ini kembali lagi juga butuh agility yang sangat tinggi dan dibutuhkan leadership. Jadi bagaimana sekarang kita bersiap untuk ke sana dan jangan sampai setelah ini semua sudah berlalu, kita sudah melakukan berbagai hal yang positif, efisiensi di berbagai macam, terus kebiasaan-kebiasaan baru yang terbentuk, seperti misalnya nih, sudah beberapa kali malam ini kita meeting bahkan tidak terbatas waktu. Kalau dulu kita meeting misalnya hanya terbatas di jam kerja. Ini mau malam, mau pagi sekali gitu ya.
meeting itu menjadi dan mendengarkan sharing seperti ini menjadi sesuatu yang baru, the new normal seperti itu. Jadi saya harapkan hal-hal yang sudah positif, kebiasaan positif, efisiensi dan sebagainya yang kita bisa lakukan bisa kita pertahankan, dan ini adalah untuk kondisi baru yang kita sendiri saat ini sekarang masih belum tahu ujungnya ada di mana, dan berharap bahwa kita masih punya cukup kekuatan untuk bisa mengatasi ini dengan sikap-sikap positif yang sudah kita dapatkan insight tadi. Terima kasih banyak. Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya di dalam grup. Nanti saya akan mintakan jawaban dari Pak Susbandono. Seperti itu. Pak Aziz berkenan menjawab ya Pak Sus ya? Siap, Bu Novi, siap. Ya, seperti itu. Lalu materi malam ini kita record, jadi nanti kita akan bagikan recordingnya, link recordingnya kepada Bapak Ibu sekalian, supaya yang tadi misalnya tadi nggak ngikutin dari awal, bisa merefresh kembali apa yang sudah kita diskusikan dari awal sampai akhir. Dan untuk materi soft copy, saya minta izin, saya akan share ke peserta Pak Sus. Monggo, monggo. Gratis, Bu. Iya. Terima kasih banyak Pak Sus, waktunya, sharingnya sangat berharga sekali bagi kami, dan luar biasa dari kita dapat tamu yang ini sesuatu yang baru malam-malam gitu ya Pak Sus, dengan pakai kaos gitu ya, santai di rumah, dan kita bisa sharing seperti ini. Terima kasih banyak. Selamat malam Bapak Ibu. Kita jumpa di kesempatan berikutnya di sesi yang lain yang kita nanti akan carikan ide-ide yang tema yang lebih sesuai. Terima kasih. Selamat malam.